Halo guys, balik lagi dengan saya Muhammad Fajrin di channel YouTube Fajrin Baladewa Fit. Dan kali ini kita akan membahas salah satu pembahasan materi atau konten, bisa dibilang seperti itu. Tapi terserah teman-teman ini mau bilang ini apa. Karena pembahasan kali ini mengenai seputar kehidupan atau ada di kehidupan keseharian kita, terutama untuk para cowok-cowok yang dalam menggunakan barang ini. Kita akan bahas barang ya. Kebanyakan ada yang menyangka atau mungkin menganggap dirinya keren dalam menggunakan benda ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar saya dan tim semakin semangat buat konten menarik lainnya. Tapi sebenarnya nggak peduli sih apakah kalian menganggap ini menarik atau tidak. Tapi semoga pembahasan kali ini bisa kalian mengambil hikmahnya dan mungkin kalian bisa sadar. Tapi sebenarnya saya nggak peduli sih apa kalian pengen sadar, saya juga nggak peduli. Penting kalian nonton sampai habis ya. Dan yang follow bisa follow sosial media kita, ada @fajrin_baladewa. Kita bisa DM di mana seputar musik dan olahraga. Dan sebelum kita mulai, segala informasi saya akan beberapa kali mungkin mata saya akan menghadap ke sini karena mungkin saya akan fokus kepada contekan atau materi saya atau cakaran, terserah apalah. Dan kita mulai dengan intronya dulu. Check it out. Rokok adalah salah satu benda yang ujung depannya itu menyalakan api. Kenapa nyala? Karena dalamnya itu diisi oleh tembakau yang ujungnya ada filter atau semacam alat hisap yang dibuat sebagai mempermudah perokok lebih enak untuk ngisap, memberikan kenyamanan kepada teman-teman yang mengkonsumsinya. Di abad 15 kalau nggak salah ya, atau kayaknya 16 ya, ada statement untuk para dokter kala itu melakukan beberapa klaim bahwa rokok itu bisa menyembuhkan sekitar 30 macam penyakit. Dan tentunya itulah yang sudah pasti ya, taktik marketing yang cukup inovatif, yaitu mengendorse para dokter untuk mempromosikan brand rokok tembakau mereka dengan tagline kebanyakan kalau rokok adalah salah satu obat yang menyehatkan tubuh dan menyembuhkan beberapa penyakit baik ringan pun yang berat, termasuk penyakit kronis. Pokoknya gila-gilaan ini promosinya. Hal tersebut bahkan di tengah maraknya penyakit atau kanker paru-paru di tahun 1940-an, makin inovatif juga iklan rokok ini dengan kembali menggait para dokter dan mengklaim kalau rokok itu tidak berbahaya tapi malah menyehatkan. Luar biasa sekali. Tapi di video kali ini saya nggak akan bahas atau gali soal itu karena itu cuma intro doang. Itulah taktik marketing saya. Tapi jangan di skip karena akan lebih menarik lagi. Saya nggak bisa membela rokok itu berbahaya atau kagak, karena masih di luar sana masih banyak orang yang sebenarnya masih mengkonsumsi rokok, walaupun di setiap bungkusnya atau kemasannya itu ada gambar-gambar mengerikan tentang yang katanya dampak dari merokok secara berlebihan. Dan tentunya masih banyak orang-orang di luar sana yang bekerja di pabrik-pabrik rokok, mengandalkan kemampuannya di situ untuk bekerja, menghidupi, menafkahi keluarga mereka. Jadi dan pastinya masih banyak orang yang butuh duit, sehingga masih banyak pekerja-pekerja di pabrik rokok yang masih tergantung dengan benda yang berasap ini. Yang kini saya dan tim akan bahas soal artis, atau lebih utamanya adalah seorang penyanyi yang ternyata merupakan perokok berat. Tentunya sangat membingungkan kan, yang harusnya bila dipikir sepintas tanpa dikaji lebih dalam kalau rokok itu bakalan mengganggu pita suara para artis atau penyanyi ini. Pokoknya kalian simak baik-baik konten ini karena ada pesan yang sangat bermanfaat di akhir video.
semoga aja, kalau saya nggak lupa ya, semoga aja ada pesan yang sangat menarik di video ini. Dan so kita akan mulai. Yang pertama adalah Ian Kasela. Ian Kasela merupakan vokalis dari grup band legendaris asal Indonesia yang bernama Raja. Ian Kasela yang awalnya memiliki karakter suara yang melengking di akunnya sendiri di salah satu channel YouTube, dan setelah mengkonsumsi salah satu rokok yang menurut kebanyakan orang ada tendangan-tendangan kayak tendangan Subasa gitu, dan akhirnya suara Ian Kasela perlahan berubah agak kayak serak-serak gitu. Dan bukannya jelek, efek dari mengkonsumsi rokok tembakau ini membuatnya memiliki karakter yang terkesan agak serak-serak ngerok gitu. Serta kita kenal sekarang suaranya keren dan ala-ala vibra dan ada lengkingannya gitu. Yang membuat karakter vokal Ian ini semakin kuat di grup band Raja. Tentunya baik bersama Raja maupun solo karir membuat identitas suaranya ini menjadi menjual banget dan sangat kuat. Dan sangat jarang ada orang yang meniru kerennya suaranya Ian Kasela ini. Sudah ngerti kan? Ternyata efek dari rokok itu merubah karakter suara Ian Kasela yang dulunya agak melengking dan kini agak-agak serak kayak ngerok gitu. Dan bukannya jelek, tapi membuatnya semakin dikenal punya karakter yang kuat di grup band Raja. Next, kita ada Ariel Noah. Saya agak bingung sih sebenarnya, apakah saya harus mencantumkan nama Peter Pan lagi atau tidak di embel belakangnya. Kayaknya ada biasa itu, Ariel Noah atau Ariel Peter Pan. Saya bingung, saya harusnya bagaimana. Saat transisi penggantian nama menuju Noah, Ariel sempat terjerat kasus asusila melibatkan 2 artis cewek lainnya dan sempat mendekam di penjara sekitar 3 tahunan. Berbeda dengan beberapa artis atau public figure lainnya, setelah bebas malah Ariel makin dicintai para fans dan menunggu karya-karya Ariel selanjutnya. Dan bisa dibilang karya Noah dan Ariel bahkan bisa dibilang juga nggak gimana ya, nggak bisa dibilang kacang-kacangan gitu loh. Dan didukung dengan sosok Ariel, Uki, David yang kala itu berkarisma banget di grup band Noah. Tentunya selain karya, didukung juga tampang-tampang para personelnya yang ganteng-ganteng dan keren kala itu. Jadi kasus Ariel ini membuat saya beneran mikir, kasus asusila atau kasarnya di tongkrongnya itu bokep, sorry ya, yang sangat-sangat berpengaruh di karir Ariel, bukannya menjadi stigma negatif di masyarakat, namun malah Ariel makin banyak yang mendukung dan mensupportnya biar semangat menjalani ujian atau apalah namanya itu. Apakah itu bisa dibilang ujian? Video pribadi yang disebar secara nggak sengaja atau ada oknum yang mencoba menjatuhkan karir Ariel melalui video itu. Nah, jangankan kasus video asusila atau bokep ini, Ariel merokok pun mungkin nggak ada masalah, malah membuat para lelaki-laki di luar sana semakin yakin kalau rokok ini adalah penunjang kekerenan mereka di tongkrongan atau di hadapan para cewek-cewek. Dan walaupun Ariel secara tidak langsung menginfluencer khalayak buat merokok, tapi memang ada era Ariel ini sempat menjadi tren center buat para lelaki. Contohnya gaya rambutnya yang dulu belah-belah tengah gitu, banyak yang tiru juga. Kemudian ada era dimana juga matanya Ariel itu menjadi trend center yang disipit-sipitin seperti ini. Dan ada juga dimana tren dimana itu karakter beberapa vokalis atau penyanyi itu agak disama-samain, rendah nadanya, dimirip-miripin biar kayak Ariel, biar kerennya itu kayak nular ke transfer setelah meniru gaya, suara dan matanya. Capek. Tapi ada kemungkinan penyebab berubahnya suara Ariel ini di beberapa momen itu disebabkan gaya hidupnya yang bisa dibilang perokok. Walaupun umur juga bisa aja sangat berpengaruh. Oke, next kita menuju ke Jason Ranti. Merupakan penyanyi solo dengan aliran pop-pop dengan gaya yang urakan dan apa adanya. Menurut saya, dia itu sosok yang pemikir. Secara kebanyakan lagu-lagunya menyinggung masalah
yang terjadi di masyarakat atau menyinggung masalah politik atau dan sebagainya. Saya nggak ngerti juga. Mengkritik serta menggelitik di telinga, jadi kesannya itu dia mengkritik sambil menghibur para pendengarnya. Jadi ada kayak unsur-unsur lucu-lucuan gitu. Dan di fase berpikirnya dia itu udah pasti butuh pendorong agar tetap semangat memikirkan hal-hal yang bakal dijadikan bahan buat lagunya. Tentunya sudah pasti gitar, pulpen, kertas, dan secangkir kopi. Tapi kalian udah pasti percaya sih kalau musisi berambut panjang urakan lirik-liriknya tajam dengan kritikan dan ngopi gak merokok. Bahwa kalian yakin dengan segala yang saya jelaskan ini, akhirnya kalian percaya bahwa Rachel Ranti gak merokok? Nah, sudah pasti ada rokok yang dia juga jadikan pendorong kreativitasnya selain kopi, gitar, dan lain-lain tadi. Dan dilihat dari lagu-lagunya, stylenya, cara dia ngomong, kira-kira ada nggak pendorong lainnya. Nah, saya di sini tetap positif thinking secara yang kita tahu di publik bahwa istri dari Jason Ranti ini merupakan dokter. Dan pastinya dokter itu sudah identik dengan hal-hal yang berbau kesehatan. Tapi tetap aja ngeras ya di tongkrongan itu gimana Jason Ranti bila nggak dilihat oleh istri. Saya masih melayang-layang pikirannya, tapi saya mencoba positive thinking dengan keadaan Jason Ranti yang berdampingan atau satu rumah dengan seorang dokter gitu. Tapi tetap aja. Next ada rapper legendaris Iwake. Beliau ini pernah ketangkep di tahun 2017 karena ketahuan bawa ganja diselipkan di dalam bungkus rokok tembakonya. Sekitar ada 3 linting yang didapat di kemasan tersebut. Tapi kenapa saya bahas itu duluan? Dan harusnya kita bahas rokoknya ya. Jauh sebelumnya sosok Iwake ini merupakan sosok legendaris di industri musik, terutama di musik genre rap, berkecimpung di dunia rap di tengah-tengah maraknya genre-genre yang semakin keras bersaing seperti pop, rock, dangdut, semua metal. Tapi dia tetap konsisten bernyanyi dengan ala rapnya, dengan genrenya sendiri. Tentunya itu tidak dilalui dengan satu era, berbagai era mulai dari tahun 90-an, 2000-an, masuk ke 2010 hingga sekarang. Tetap konsisten di tengah-tengah maraknya para musisi yang terus berdatangan dan silih berganti di berbagai era. Dan Iwake ini menjadi sosok bapak-bapak yang beranak dua, yang sudah pasti tampaknya nggak matching kalau nggak menjadi sosok musisi legend atau bapak yang keren namun nggak merokok. Next ada Ardhito Pranomo. Jangan heran ya, asapnya dikit. Kenapa musisi terkesan dekat dengan tato, anting, dan perokok itu selalu dekat dengan narkoba? Pasti kalian pengen menyimpulkan kalau saya pengen membawa stigma kalau musisi atau orang yang perokok itu dekat dengan hal-hal yang negatif. Dan untungnya gak jauh beda dengan Ariel, sama-sama ganteng, jadi pastinya dukungan banyak menyertainya dari fans. Terus dukungan tanpa ada bulian terus karena dia ganteng. Berbeda halnya dengan Coki Pardede yang tatoan dan muka pas-pasan dan pas ketangkep karena kasus narkoba dibully abis-abisan ketika dia ketangkap. Berbeda dengan Ardhito Pranomo, artis yang satu ini penuh dengan dukungan. Untungnya Sido ini ganteng. Tapi kira-kira dia punya tato nggak sih? Tapi Yonglex punya tato, tapi nggak narkoba. Nah, ikutnya naik, siap. Nah, itulah tadi pembahasan saya mengenai soal rokok dan beberapa penyanyi atau vokalis yang ketahuan konsumsi rokok. Tapi sebenarnya itu bukan aib sih. Menurut kalian itu aib bila kita ketahuan rokok? Stigma udah kita baik, kita udah enak dilihat di kamera, tapi malah merokok. Apa kalian seandainya menjadi artis, apakah kalian mau menyembunyikan hal tersebut atau tidak? Tapi saya sebenarnya penting juga sih menyembunyikan hal itu, karena
terkesan udah ganteng, rapi, banyak penggemar, tapi malah ketahuan rokok. Tapi di satu sisi kita menderita tanpa memperlihatkan sisi perokok kita di depan publik, membuat kita menderita demi kenyamanan mata para fans kita di luar gitu. Dan jadi kita tidak bisa menilai apapun itu baik atau tidak, sehat ataupun tidak perilakunya, karena kalau dia suka dan selama dia nggak ganggu dan merugikan orang banyak, nggak apa-apa juga. Yang kita bisa ambil hikmahnya yaitu marketing para penjual rokok tetap eksis walau banyak sudah isu-isu mengenai rokok merusak fungsi badan dan beberapa ajaran kalau itu nggak boleh merokok atau bisa dibilang makruh. Serta saingan berat rokok itu adalah vape, rokok elektrik atau sebagainya, bisa dibilang apa kan. Tapi di tengah-tengah isu-isu itu, di tengah-tengah saingan yang banyak itu berupa rokok elektrik dan vape, rokok tetap eksis di berbagai era. Semua orang ada perilaku baik yang sudah pasti dibarengi dengan perilaku atau kebiasaan buruk. Dan begitu pula sebaliknya, tergantung kita memandangnya dari segi mana. Karena kalau mau debat ternyata banyak makan daging kambing juga itu bakalan bikin sakit kepala, merusak kesehatan, pastinya jelek lah, bisa mengundang kolesterol dan jantung pula. Obesitas juga sebenarnya itu bahaya dan disebabkan mengkonsumsi makanan cepat saji dan minuman yang mengandung banyak gula. Selain merusak kesehatan, tentunya bila kita obesitas, berat badan kita naik, tentunya ada beberapa gerakan-gerakan yang rumit atau akan menjadi susah kita lakukan bila badan kita segede apa. Umpama tahiyat akhir sholat, jongkok di kloset, jongkok, lari nggak bisa juga bila kita obesitas, badan kita gede. Kejar maling, ada yang jambret HP kita, tas kita, nggak bisa ngejar karena obesitas. Olahraga juga bahaya kalau dilakukan secara berlebihan tentunya. Padahal udah jelas-jelas olahraga itu baik untuk kesehatan, sehat lah tentunya. Kalau olahraga, tubuh jadi kuat, angkat berat. Dengan olahraga, oke lah, bila kita melakukan olahraga secara berlebihan, tentunya salah satu penyebab negatifnya adalah kurangnya nutrisi, karena udah habis keluar semua, terbakar bersama lemak dan gula yang dilakukan pada saat olahraga. Jadi nutrisi menjadi kurang, daya tahan juga pasti akan kurang karena terus digunakan. Jadi bisa dibilang secara yang berlebihan itu nggak baik. Boleh aja mungkin merokok tapi dikurangi ya, atau sekalian beli vape. Jadi sampai di sini aja ya video kali ini. Sorry mungkin kepanjangan atau mungkin ada yang nggak ngerti dengan ucapan saya, ya terserah. Saya di sini cuma mengungkapkan keresahan hati saya, mengungkapkan apa yang sebenarnya tersimpan di isi kepala saya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendukung saya dan tim untuk tetap membuat karya-karya atau video-video yang bermanfaat. Dan ingin follow-followan bisa follow sosial media kita @panjer_baladewa. Kita bisa dengan DM-an, follow-followan, bisa bahas apa. Oke, saya Muhammad Fajar beserta kru yang bertugas undur diri dulu. Bye-bye. Jaya Roh.